Pemirsa, harga emas batangan Antam kembali menunjukkan pergerakan signifikan dalam sepekan terakhir dari penurunan drastis hingga mencetak rekor harga tertinggi. Dengan kondisi ini, masyarakat diimbau untuk bijak dalam mengambil keputusan investasi, termasuk mempertimbangkan waktunya kapan begitu ya yang tepat untuk membeli atau menjual emas Anda. Harga emas Antam pagi ini masih di angka Rp1.904.000 pemirsa. Berarti kalau misalnya bisa dibilang ini masih stabil dengan harga kemarin. Ini harga per minggu pagi ini. Gitu. Nah, sedangkan untuk harga jual kembali atau buyback emas batangan di angka Rp1.754.000 per gramnya. Ini kami cek sekali lagi per pagi ini dari laman Logam Mulia. Anda bisa cek terus nanti untuk pergerakan harga emas per harinya, biasanya di 8.30 pagi ini akan terus diupdate harga-harganya. Nah, kemudian harga emas Antam per gram pada 5 April 2025 tercatat di angka 1,8 pemirsa. Ini kami coba gambarkan selama seminggu terakhir ini pergerakan dari harga-harga emasnya. Kemudian juga sebelum akhirnya ini sempat turun, harganya ini di 7 April ya. Kemudian juga sampai 9 April ini sempat turun. Di tanggal 10-nya ini naik lagi untuk harga emasnya. Ini seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa. Jadi harga ini akan sepertinya masih akan terus naik atau turun. Jadi sekali lagi Anda bisa cek setiap paginya di laman-laman tertentu. Misalnya di Pegadaian, di laman ini juga akan jelas nanti perbandingan antara emas Antam dan beberapa produsen emas lainnya. Nah, kenaikan ini dipicu oleh sejumlah faktor penting. Salah satunya adalah ketidakpastian ekonomi global. Kemudian juga termasuk kekhawatiran akan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan potensi resesi di Amerika Serikat. Faktor lainnya pemirsa yang juga turut mendorong harga emas adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi ini membuat harga emas dalam rupiah otomatis meningkat. Selain itu, sinyal dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang kemungkinan menahan atau menurunkan suku bunga ini juga menjadi pemicu. Imbal hasil obligasi yang lebih rendah mendorong investor ini untuk beralih ke aset lindung nilai seperti emas. Tidak hanya itu, meningkatnya permintaan fisik emas, misalnya kemarin jelang Lebaran ya, ini juga turut menjadi pendorong. Emas ternyata masih menjadi pilihan favorit masyarakat kita untuk bentuk investasi jangka panjang. Fungsinya apa sebenarnya emas ini di lingkungan kita? Jadi tidak hanya berkilau secara fisik, emas juga memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan budaya di masyarakat. Kami rangkum di sini pemirsa. Jadi investasi hingga simbol status ini semua berhubungan sama emas. Dalam dunia investasi misalnya, emas dikenal sebagai aset safe haven atau tempat berlindung yang aman saat kondisi ekonominya lagi tidak menentu. Nilainya cenderung stabil, bahkan meningkat saat terjadi inflasi atau juga krisis. Emas juga pemirsa, ini berfungsi sebagai pelindung nilai terhadap penurunan daya beli mata uang. Saat rupiah melemah, emas justru sering mengalami kenaikan harga, menjadikannya pilihan utama bagi investor dan masyarakat umum. Terus, peran penting emas tidak berhenti di sektor keuangan saja. Dalam masyarakat kita, emas juga masih dijadikan perhiasan. Jadi emas kawin, ini sampai simbol status sosial. Jadi tradisi memberi emas dalam acara nikah ini masih lekat sampai sekarang, baik di kota besar maupun di daerah. Selain itu, emas juga digunakan oleh Bank Sentral sebagai cadangan devisa dan dimanfaatkan di dunia industri elektronik dan medis berkat sifatnya yang tahan korosi dan sangat konduktif. Jadi banyak sebenarnya peran-peran emas di kita ya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan ini resmi memberlakukan aturan baru terkait pajak atas jual beli emas. Aturan ini tertuang pemirsa dalam peraturan Keuangan nomor 48 tahun 2023 yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2023. Di aturan ini, pemerintah mengenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual untuk transaksi emas batangan dan perhiasan. Ini sifatnya sebenarnya tidak final dan bisa diperhitungkan dalam kewajiban PPh tahunan. Selanjutnya, untuk pajak pertambahan nilai atau PPh atau PPN maksud saya, ini berlaku dua skema. Kalau emas perhiasan dijual ke pabrikan atau pedagang, PPN dikenakan 10% dari tarif PPN yang berlaku. Namun kalau dijual langsung ke konsumen akhir, tarifnya menjadi 15% dari tarif PPN yang berlaku. Selanjutnya, tidak hanya itu saja, jasa-jasa misalnya perbaikan, penyepuhan sampai pembersihan emas ini juga ikut dikenakan PPN. Pemerintah menekankan bahwa seluruh pabrikan dan pedagang emas wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, meskipun mereka sebenarnya masuk kategori usaha kecil. Namun aturan ini tidak berlaku untuk penjualan kepada Bank Indonesia, konsumen akhir secara langsung, dan transaksi emas digital di bawah pengawasan perdagangan berjangka komoditi. Jadi dengan regulasi ini pemerintah berharap bisa meningkatkan kepatuhan pajak di sektor logam mulia. Masyarakat pun diimbau untuk memahami skema pajak sebelum bertransaksi emas supaya jadinya tidak salah langkah begitu. Jadi gimana pemirsa? Kita beli emas hari ini? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.